Saya aja berusaha kok, nggak mau saja saya ada konflik dengan keluarga, konflik dengan tetangga. Saya nggak mau sekarang, males saya. Karena apa? Kalau sudah ada konflik itu, maka akan mempengaruhi pikiran saya. Kalau sudah mempengaruhi pikiran saya, ini raga saya pasti akan menunjukkan gejala. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bahagia atau tidak bisa bahagia atau belum bisa bahagia. Nah, begini ya, Anda boleh menjalankan solusi ini loh solusinya. Tetapi ingat bahwa Anda menjalankan solusi itu Anda harus menata pikiran dulu, menata pikiran dan perasaan. Tetapi kebanyakan orang mengabaikan yang namanya mengelola pikiran dan perasaan. Karena apa? Karena kebanyakan penderita psikosomatik menganggap bahwa dia merasa sakit di fisik yang sangat parah. Nah, makanya yang dicari apa? Solusinya. Apa obatnya? Terus apa herbalnya? Oke, obat juga membantu, herbal juga membantu. Tetapi di sini psikosomatik, Anda minum obat, minum herbal, itu harus dibarengi dengan mengelola pikiran dan perasaan Anda. Selama Anda belum bisa mengelola pikiran dan perasaan Anda, ya Anda menjalankan solusi itu pasti begini, nggak ada efeknya, nggak ngaruh, saya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun juga nggak bisa. Nah, saya yakin itu. Dan saya tahu bahwa kebahagiaan Anda sekarang ini bukan disebabkan oleh, untuk saat ini, harta, uang yang banyak, rumah mewah, mobil mewah, itu tidak bisa membahagiakan Anda. Kenapa? Karena pikiran ini ada konflik. Jadi harta yang banyak, uang yang banyak, Anda tinggal di apartemen yang serba mewah, fasilitasnya yang serba lengkap, saya yakin Anda tidak bisa bahagia kalau saat ini Anda menderita psikosomatik. Anda berkunjung di tempat paling indah sedunia, Anda juga nggak bisa bahagia. Walaupun itu juga terapi. Nah, sebelum Anda melakukan terapi-terapi tersebut, Anda harus mengelola pikiran dan perasaan Anda. Anda harus tahu, kita sama-sama belajar ya, Anda harus tahu apa sih yang dibutuhkan saat ini bagi penderita psikosomatik. Ya. Begini, memang saya tidak dokter, tidak psikiater, tetapi saya pernah berdampingan dengan sakit ini lama sekali, sembuh, terus kambuh, dan ini tahap pemulihan. Nah, Anda untuk bisa bahagia harus sedikit memaksa untuk bahagia, atau Anda paksa untuk bahagia. Caranya bagaimana, Pak? Begini, bahagia itu berasal dari mana sih? Kita bisa merasa bahagia itu asalnya dari mana sih? Nah, saya akan bahas yang pertama, dari apa yang Anda lihat. Itu bisa membahagiakan Anda, ataupun itu bisa membuat Anda sedih. Apa yang Anda lihat. Terus, apa yang Anda dengar. Apa yang Anda dengar itu bisa juga menyebabkan Anda itu bahagia, ataupun malah sedih juga bisa. Nah, jadi
Kalau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar bisa membuat kita bahagia ataupun bisa membuat kita sedih. Sekarang dari tontonan Anda, dari penglihatan Anda, dari pendengaran Anda, itu harus serba menenangkan. Ya. Contohnya apa, Pak? Ya melihat yang lucu-lucu, yang humor, melihat pemandangan yang indah, paksa begitu. Terus mendengar lantunan sholawat, kalau Anda muslim, kalau non muslim mungkin lagu-lagu rohani atau musik-musik favorit Anda, gitu. Nah, itu salah satunya. Karena apa? Sesuatu yang bisa Anda lihat, sesuatu yang Anda lihat, yang Anda dengar, akhirnya membentuk persepsi. Nah, ya, membentuk persepsi. Setelah membentuk persepsi, di sini ada dua persepsi. Misalkan Anda melihat burung, misalnya burung kutilang, misalnya burung murai. Saya yakin Anda tidak berpikir apa-apa, persepsinya pasti yang baik. Tetapi saat Anda melihat burung gagak atau burung yang sudah menjadi mitos, nah, pasti Anda merasa takut. Nah, disinilah persepsi bermain. Tergantung persepsi Anda itu bagaimana. Nah, kalau sudah tahu persepsi Anda, kalau melihat yang ini itu kok begini, ya Anda harus melihat dan mendengar yang baik-baik saja. Walaupun kadang kita tidak sengaja mendengar sesuatu hal yang buruk atau melihat sesuatu hal yang menakutkan. Nah, tapi ini bisa dilatih dengan memaksa Anda selalu melihat sesuatu yang enak dilihat, yang enak didengar. Karena apa? Sesuatu yang dilihat, didengar membentuk apa? Persepsi. Setelah membentuk persepsi, maka persepsi itu pemaknaan ya. Pemaknaan ya. Setelah membentuk persepsi, maka di situ akan menjadi apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda misalnya melihat orang lagi bersenang-senang, ya, melihat sesuatu yang lucu, saya yakin memikirkan pikiran Anda juga yang baik. Tetapi kalau setiap hari tontonan Anda, apa yang Anda lihat, suatu hal yang menakutkan. Misalnya Anda sering lihat YouTube yang gejala-gejala penyakit ini, gejala 40 hari sebelum kematian, tanda-tanda kematian dan sebagainya. Nah, kacau di situ. Ya, itu. Anda melihat saya, mendengarkan suara saya ini, Anda menerima energi yang positif dari saya, gitu, atau mentor-mentor yang lain. Oke, setelah membentuk persepsi berarti menjadi apa yang kita pikirkan. Nah, setelah kita pikirkan akan yang menjadi apa yang kita rasakan. Perasaan di situ bermain, gitu. Misalkan Anda trauma dengan apa, pernah disakiti oleh seseorang, Anda melihat orang itu, pasti nanti akan membentuk persepsi, Anda pikirkan, Anda merasakan. Nah, itu ya. Jadi bahagia terbentuk dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, persepsi kita, apa yang kita pikirkan, yang akhirnya kita rasakan. Nah, ini yang gak kalah penting. Bahagia itu bisa berasal karena badan kita tidak merasakan sakit. Nah, tetapi kebanyakan, ya, saya yakin Anda tidak bisa bahagia karena merasakan, badan ini gak karuan. Ya, saya kok begini terus. Saya kok merasakan mual terus, sempoyongan terus, kayak di dunia lain, seperti di alam mimpi dan sebagainya, seperti pernah mengalami hal ini saya dan sebagainya. Ada gejala di badan, akhirnya Anda nggak bahagia. Itu sesuatu yang wajar, yang perlu Anda kendalikan sekarang itu apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, persepsi Anda, pikiran Anda, dan perasaan Anda. Kalau badan ini ada gejala, ya otomatis nggak bahagia. Itu wajar. Nah, sekarang Anda melatih dulu.
anggap bahwa gejalanya ya begini. Anda harus hadapi, nggak bisa menghindari. Anda sementara melatih dari penglihatan Anda, pendengaran Anda, terus persepsi, pemikiran Anda, perasaan Anda. Itu ya. Nanti kalau itu berlangsung terus dalam waktu yang lama Anda melatih itu, nanti badan Anda akan menyesuaikan. Karena apa? Begini ya, raga Anda sekarang mengalami yang namanya gejala, itu disebabkan oleh pikiran Anda yang dulu-dulu. Begitu. Anda nggak sakit yang parah, nggak sakit jantung, nggak sakit ginjal, nggak sakit lambung bocor dan sebagainya. Enggak. Itu tubuh Anda, badan Anda, organ Anda ingin Anda perhatikan, makanya menunjukkan gejala. Ya, ingin Anda perhatikan. Gitu. Karena tiap hari energi Anda larinya ke pikiran. Kalau di pikiran ini banyak ilusi, maka terjadi disfungsi organ dan hormon. Akhirnya hormon kebahagiaan atau hormon endorfin itu juga nggak maksimal karena ada disfungsi organ dan hormon. Gitu, makanya orang kalau stres itu katanya dokter ya, ini dari dokter ya, itu gula darahnya bisa naik. Mungkin karena insulinnya tidak bekerja atau pankreasnya nggak bisa memproduksi insulin dengan maksimal, dengan normal, begitu ya. Itu yang perlu Anda perhatikan. Terus orang stres, akhirnya apa? Asam lambung ini naik. Nah, itu bukti bahwa pikiran ini bisa mempengaruhi ke badan kita, begitu. Jadi sekarang Anda harus belajar. Ayo kita sama-sama belajar mengelola pikiran dan perasaan kita. Kita batasi penglihatan kita. Kita batasi pendengaran kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Persepsi kita harus bermain yang positif. Pemikiran kita harus selalu positif. Memang ini susah, tetapi perlu latihan. Ya. Perasaan Anda jangan sensitif. Ini memang susah. Saya kadang juga sensitif. Pasif gitu. Ya. Itu saya tahu. Nah, kalau sudah Anda tahu ini, dan ini yang saya jelaskan, ya sudah. Mulai sekarang ayo rubah. Gitu. Ya. Karena Anda saya dikasih uang berapa juta pun nggak akan bahagia. Nggak bisa bahagia. Ya. Itu. Karena kebahagiaan Anda saat ini itu apa? Inginnya raga Anda tidak merasakan gejala apapun. Bisa bahagia. Di saat badan Anda nggak ada gejala, saya yakin Anda bahagia. Terus ada gejala lagi, Anda sedih lagi, takut lagi. Nah, itu adalah sesuatu yang wajar, manusiawi. Begitu. Apalagi bagi penderita psikosomatik. Makanya sekarang berlatih untuk membatasi penglihatan, pendengaran dari hal-hal yang buruk. Konflik dengan tetangga Anda, konflik rumah tangga, konflik dengan teman Anda. Kalau bisa Anda hilangkan. Kalau bisa nggak ada konflik sama sekali, walaupun ini susah. Saya aja berusaha kok, nggak mau saja saya ada konflik dengan keluarga, konflik dengan tetangga. Saya nggak mau sekarang, males saya. Karena apa? Kalau sudah ada konflik itu, maka akan mempengaruhi pikiran saya. Kalau sudah mempengaruhi pikiran saya, ini raga saya pasti akan menunjukkan gejala. Gitu, ya. Itu pokoknya konflik Anda hilangkan kalau bisa. Saya pun dulu itu sering debat. Debat itu inginnya saya menang, tapi sekarang saya nggak mau berdebat. Percuma, menang jadi arang, kalah jadi abu. Gitu, ibaratnya begitu. Ya, oke. Rekan-rekanku, selamat berjuang. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.